Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi Ardiansyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang pendidikan Islam pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Nah yang pertama yang saya akan bahas yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah teman-teman, pada saat Belanda datang ke Indonesia, tentunya punya tujuan-tujuan nih. Nah, salah satunya adalah merusak tatanan Indonesia seperti kepercayaannya atau agamanya. Nah, pada saat itu ada ajaran yang dianut oleh bangsa Belanda pada saat datang ke Indonesia, yaitu ajaran politik dari Machiavelli. Dan isinya adalah yang pertama, agama sangat diperlukan bagi pemerintahan penjajah atau kolonial. Dan kedua, agama tersebut dipakai untuk menjinakkan atau menaklukkan rakyat. Kemudian setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh penduduk-penduduk harus dimanfaatkan untuk memecah belah dan mendorong mereka mencari bantuan kepada pemerintah. Dan janji dengan rakyat tidak perlu ditepati jika merugikan bagi pihak Belanda. Dan yang terakhir yaitu tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Jadi, ajaran-ajaran inilah teman-teman yang dipegang oleh Belanda pada saat itu. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa waktu itu ketika Belanda ingin menyelenggarakan pendidikan, jadi pendidikannya itu ya salah satunya menyusutkan ideologi-ideologi dan tujuan kristenisasi dari mereka sendiri teman-teman. Kemudian pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama, khususnya pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Nah, karena adanya badan tersebut teman-teman, akhirnya muncul peraturan yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia pada saat itu. Dan peraturannya adalah bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda. Nah, teman-teman, selain itu, ternyata peraturan yang satu itu membuahkan peraturan-peraturan lainnya seperti pada tahun 1925 yang berbunyi tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda. Yang kedua, di tahun 1932, peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda yang disebut ordonasi sekolah liar. Nah, kemudian, jadi pada saat itu nih teman-teman, ciri-ciri pendidikan Islam pada saat kolonial Belanda yaitu yang pertama, pelajaran diberikan satu demi satu. Yang kedua, pelajaran ilmu saraf didahulukan dari ilmu nahwu. Ketiga, buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat. Keempat, kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan. Kelima, pembelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku saja. Yang terakhir, toko buku belum ada, yang ada hanyalah penyalin buku dengan tulis tangan karena terbatasnya bacaan materi ilmu agama sangat sedikit. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam sewaktu kita ada di bawah penjajahan Belanda. Nah, pembahasan selanjutnya nih teman-teman, saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, setelah zaman kolonial Belanda berakhir, kita itu berganti dengan zaman kolonial Jepang. Nah,
Kalau pada zaman kolonial Belanda sangat sulit mengembangkan ajaran agama Islam karena banyak sekali peraturan-peraturan yang seperti ingin membunuh pendidikan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana nih dengan zaman kolonial Jepang? Apakah sama saja atau malah ada perkembangan yang lebih baik? Nah, teman-teman, pada saat Jepang itu datang ke Indonesia, mereka itu sebetulnya banyak melakukan pendekatan dengan umat Islam. Nah, caranya adalah yang pertama, mereka mendirikan sekolah negeri yang diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama Islam. Nah, teman-teman, jadi mereka ini memasukkan ajaran-ajaran agama di pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah pada saat itu. Yang kedua, pemerintah Jepang, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Dan barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Yang ketiga, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim Kahar Musakir dan Bung Hatta. Nah, sebenarnya nih teman-teman, Jepang mendekati umat Islam seperti memfasilitasi pendidikan, tapi sebetulnya itu semua hanya untuk kepentingan mereka juga. Intinya, mereka mendekati, tapi ada maunya. Nah, teman-teman, selain pendekatan yang tadi saya sebutkan, Jepang juga melakukan pendekatan lain seperti kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua, para ulama Islam bekerja dengan pimpinan orientalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA. Lalu, umat Islam juga diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan yang kemudian diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Dan yang terakhir adalah pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Nah, itulah teman-teman adalah cara-cara Jepang untuk mendekati umat Islam pada saat itu. Nah, kemudian nih teman-teman, Jepang juga pada saat itu memberikan kesempatan umat Muslim belajar serta mendirikan yang namanya sekolah-sekolah seperti madrasah. Nah, jadi awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya. Yang kedua, sekolah. Nah, sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Dan yang terakhir, perguruan tinggi. Jadi, pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Musakir, dan Bung Hatta. Nah, itulah tadi teman-teman sejarah pendidikan Islam pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.